Wis. Wis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian kelas 8, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi ya dengan Pak Martin. Ini pelajaran lanjutkan daripada pelajaran akidah akhlak yang kita pelajari yang kemarin, yang telah kita lanjutkan pada hari ini. Oleh karena itu sebelum kita lanjutkan, mari kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kalian semuanya menjadi anak yang soleh-solehah. Ala hadiniya mimmatis salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anakku sekalian kelas 8. Mari kita lanjutkan pada pelajaran pagi hari ini ya, yaitu mengenai babnya perilaku terpuji terhadap sesama manusia. Jadi ini bakasan tentang akhlaknya kepada sama manusia, akhlak yang baik ya. Satu, babnya adalah mengenai daripada tawakal. Tawakal yang di dalam tulisan yang terpampang di hadapan kalian semuanya. Ada tawakal artinya adalah secara bahasa menyerahkan atau mewakilkan. Sedangkan menurut daripada istilah ada arti penyerahan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang telah dilakukan. Kepada siapa kita serahkan? Kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan maslahatan, untuk menolak daripada kemudaratan. Itu secara istilah agak panjang sedikit pengertiannya. Bagi perpendek ya, penyerahan diri kepada Allah setelah kita melakukan ikhtiar atau usaha yang sudah bisa. Jadi macam-macam pengertiannya. Tapi kalau secara bahasa, tawakal adalah berserah diri kepada Allah ya. Itu agak panjang, saya berikan sengaja agak panjang untuk menambah daripada pengetahuan kalian. Tapi kalau nanti kamu resume, kamu ringkas lagi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha. Dan tawakal ini juga perintah yang harus dikerjakan ya, dilakukan oleh kita semuanya ya. Oleh karena itu tawakal sangat perlu sekali. Nanti ada kelanjutan daripada apa hikmah kita bertawakal itu. Jadi setiap kita usaha, setiap kita itu ikhtiar, jangan lupa kita itu adalah untuk berserah diri, tawakal kepada Allah. Bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang lain ya, itu ada Bismillahirrahmanirrahim, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu itu berniat akan mengerjakan sesuatu, jangan lupa nanti setelah mengerjakan sesuatu itu kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa gunanya nanti hikmahnya di belakang akan saya sampaikan. Ya. Sikap tawakal ya, jika dilihat dari segi objeknya dapat dibagi menjadi dua macam. Satu, ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyerahkan diri dan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh yang mudah, di antara kalian semuanya ya, setiap hari kamu ikhtiar ya, untuk belajar apapun yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru, belajar terus secara terus menerus ya. Nanti waktu akan ujian semester juga belajar. Dengan pembelajaran ini kalian belajar dengan tekun,
Ya, ini merupakan daripada ikhtiar. Nah, setelah nanti kalian pada saat daripada semester mengerjakan soal, jangan lupa kalian berserah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bagi orang yang tawakalnya benar, ya insya Allah, karena kalian siap belajar misalnya itu mengharapkan nilai yang baik. Kalau bagi orang bapak ibu kalian ingin bekerja mencari rezeki, ya insya Allah nanti ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya karena ada rasa tawakal kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk tawakal kepada Allah. Jadi tawakal itu memang harus disertai dengan ikhtiar dan usaha. Tawakal kepada Allah setelah kalian belajar, ya setelah belajar kemudian mengikuti daripada proses pembelajaran, mengikuti daripada proses semester menjawabnya. Ya, tapi jangan lupa ya nanti setelah kalian itu adalah belajar, kalian mengerjakan soal, kalian bekerja nanti kalau masanya bekerja mencari perekonomian, ya jangan lupa tawakal kepada Allah, berserah diri hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawakal kepada selain Allah. Artinya apa? Tawakal berserah diri dalam hal-hal yang termasuk urusan daripada manusia. Ya, ini kalau di dalam bahasa agamanya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Misalnya apa contohnya? Yang tawakal kepada selain Allah, tapi tidak lepas juga nanti atas kekuasaan Allah. Artinya ini apa? Yang berhubungan dengan manusia, misalnya urusan, ya misalkan berserah diri kepada urusan keamanan lingkungan, misalnya kamu nggak bisa mengikuti daripada siskample, nggak mengikuti jaga malam, mungkin serahkan kepada orang lain. Nah, dengan ini misalkan tawakal selain pada Allah. Perekonomian, kamu nggak ahli ekonomi tapi kamu punya uang, bisa nanti bagaimana ya dalam perekonomian uang kamu itu bisa mengeluarkan labanya bagaimana. Nah, kerjasama dengan orang yang ahli perekonomian, tawakal berserah, ini saya punya uang, saya serahkan sampean, coba dibuat bekerja yang akhirnya ya kita nanti kalau ada labanya kita bagi berdua. Nah, misalkan juga dalam hal kesehatan, kita ya berserah diri kepada orang ahli kesehatan, kita sakit karena kita nggak tahu ilmu kesehatan, boleh sudah ya berobat kepada Pak Dokter, sudah Pak Dokter saya berserah diri kepada sampean untuk berobat, bagaimana bisanya saya itu bisa lekas sembuh. Ini bisa saja asalkan dan semua itu bisa dilakukan, tapi tidak ya dalam arti kita juga harus berserah diri nanti kepada Allah. Jadi ini yang tawakal selain pada Allah, artinya tawakal secara linguis, secara bahasa berserah diri kepada orang yang ahlinya. Daripada kita nggak ahli, kita serahkan pada orang ahlinya. Kita punya uang nggak bisa untuk misalkan ilmu ekonomi nggak punya, nah, dia serahkan orang yang ahli ekonomi yang dia bisa berbuat memutar roda perekonomian dengan baik, insya Allah ya, ini ya, akan membawa dampak yang positif. Ya, kita nggak bisa ikut di dalam siskampling keamanan lingkungan, ya kita ngomong kepada orang yang bisa untuk mewakili kepada kita, ya, dan hasilnya semuanya juga berujung kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan kita berusaha, ikhtiarnya apa? Berobat kepada ahli pengobatan, berapa dokter, Pak Menteri, Bu Bidan dan sebagainya. Tapi hasilnya juga terlepas daripada kita serahkan kepada Allah. Dan ini daripada kalau kita lihat objek daripada tawakal kita, ya satu adalah kepada Allah, yang kedua boleh selain pada Allah, yang maksudnya adalah urusan-urusan soal urusan daripada kemanusiaan. Tapi semua itu nggak lepas daripada kita juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kelihatannya kita akan berserah diri mewakilkan kepada orang-orang yang ahli di dalam bidang masing-masing, tapi semua hasil itu nanti juga larinya kepada kita berserah diri bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berobat ya sesuai dengan petunjuk Pak Dokter, misalkan obatnya ini sehari ya semalam ya diminum 3 kali, ya itu kamu ikuti petunjuknya, karena itu usaha kamu ya, tawakal kamu nanti setelah itu pada Pak Dokter bagaimana petunjuk yang diberikan ya, sehingga kamu bisa sehat ya. Jangan sampai nanti Pak Dokter misalkan memerintahkan untuk minum obat
sehari semalam 3 kali, kamu minum 5 kali. Nah ini jangan serahkan pada dokternya, berarti kamu tuh tidak mau mengikuti petunjuk daripada ahlinya. Nah ini karena kamu sakit tidak bisa mengobati, berserah diri pada dokter, tapi dibalik itu semuanya adalah tawakalnya secara hakikinya, secara sebenarnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kemudian hikmah daripada tawakal ini supaya kita tahu, ya, supaya juga kita tidak salah mengartikan daripada tawakal, ya. Jadi tawakal jangan sedikit tawakal tapi nggak tahu bagaimana ya jalan kita boleh tawakal. Ya, artinya apa? Bahwa kita itu boleh tawakal setelah kita itu berusaha atau berikhtiar. Hikmah tawakal kepada Allah satu adalah rezekinya bagi orang yang mencari rezeki. Rezekinya akan dicukupkan oleh Allah, ya, dan diberikan ketenangan dalam hatinya. Ya, rezekinya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mau tawakal betul-betul, nanti Allah yang mencukupi. Kalian yang berusaha, kita yang ikhtiar. Ya. Soal hasilnya itu nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita punya cadangan, kita punya bagian sendiri-sendiri, ya, insya Allah. Yang kedua akan dikuatkan Allah dan dijauhkan dari godaan setan. Dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mungkin ya nanti ada yang ketiga itu tidak akan merasa kecewa jika usaha yang dilakukan gagal karena ada apa? Ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha, manusia hanya berusaha, yang membutuhkan semuanya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dikuatkan oleh Allah. Keimanan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu, dijauhkan dari godaan setan dan sebagainya. Merupakan hikmah daripada tawakal kepada Allah. Kita tidak timbul daripada kesombongan kita. Ya, karena apa? Di balik itu kita sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kuasaan apa-apa. Semua itu adalah hasil dan tidaknya itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak akan merasa kecewa jika usaha yang dilakukan itu adalah gagal, karena ada rasa tawakal. Ya mungkin kita bersifat positif saja, mungkin lebih baik ya ini dalam keadaan demikian daripada mungkin usaha yang kalian usahakan itu adalah bisa sukses atau tidak gagal. Makanya tidak akan merasa kecewa jika usaha yang dilakukan gagal, berarti Allah belum meridhoi, ya Allah belum memberikan kesempatan kepada apa yang kalian usahakan. Yang keempat adalah memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho dari Allah. Andai kata kamu itu berhasil sesuai dengan apa yang kamu mau, nah, itu adalah ya mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang dilakukan ada kepuasan tadi dalam batin orang tersebut, ya, karena apa? Sesuai dengan harapan, sesuai daripada kehendak kita. Jadi apa yang kamu usahakan itu telah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu bekerja ingin mendapatkan rezeki, ya, misalkan rezeki yang banyak, kemudian diberikan banyak juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kan rezeki mendapatkan ridho daripada Allah sesuai dengan harapan. Misalkan rezekinya tadi adalah dengan jalan yang benar, dengan jalan menurut petunjuk daripada agama. Penting jalannya mencari rezeki juga harus dibenahi, benar apa enggak jalan yang kamu peroleh. Kemudian 5 adalah menumbuh kembangkan kesadaran akan kelemahan dirinya dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Dengan adanya tawakal ini, ya, kita itu adalah bisa menyadari bahwa kita itu sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menjadikan kepada kita dalam keadaan yang lemah. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran itu ada, Bismillahirrahmanirrahim, khuliqal insana dha'ifa. Jadikan manusia itu dalam keadaan yang lemah. Oleh karena itu kita nggak bisa apa-apa tanpa adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan rasa tawakal ini akan mendidik kepada pribadi-pribadi kita, ya, kita bisa berbuat tidak sombong, tidak angkuh. Kalau memang diberikan suatu amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan kita diberikan rezeki banyak jadi orang yang kaya, kita nggak sombong, karena itu kita ingat bahwa itu kehendak titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semua itu ada ya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kita masing-masing.
ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya ya campur tangan kekuasaan Allah, maka apapun yang kita harapkan itu akan mengalami daripada kegagalan. Karena apa? Jangankan kok kita, dunia ini adalah milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah kalau kita mau tawakal, kita akan rendah hati ya, apapun yang diberikan oleh Allah merupakan titipan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan dengan pembelajaran tawakal pada kesempatan hari ini ya, satu, kita tidak salah untuk mengartikan daripada tawakal ya, jangan sidik-sidik berserah diri pada Allah, apa jadi Gusti Allah, apa jadi Gusti Allah tanpa adanya ikhtiar. Jadi tawakal itu boleh saja asalkan tawakal itu didahului dengan adanya ikhtiar atau usaha kita. Kita mau pintar ya harus sinau ya. Kita mau punya uang ya kita harus berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin ya. Dan kita mau sehat ya kita harus berobat ya, jangan sampai kita salah untuk menerapkan daripada tawakal. Umpama sakit disuruh berobat tidak mau, apa dari Gusti Allah, pasrah tawakal. Ini tawakal yang salah. Jadi harus ada usaha. Maka tadi ada gambaran ada dua hal ya, tawakal, ada tawakal kepada Allah, ada tawakal kepada berserah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam kehidupan kita untuk bertawakal tidak salah ya, mengartikan tidak salah kita diri tawakal tapi tanpa adanya usaha ya, seperti seorang siswa ya, ini mau pinter ya, lagi saya ulangi, mau pinter ya harus sinau. Mau pinter tapi malas sinau ya mana mungkin kan gitu. Maka ada mengatakan kalau mau pinter kalau tidak mau sinau ya tunggulah burung gagak berubah menjadi putih, ini tidak akan terjadi kalau dari kiamat sampai kiamat nanti. Oleh karena itu mau merubah diri dengan tawakal, dengan usaha ikhtiar kalian masing-masing. Nah, ini mudah-mudahan ya kita semuanya dengan usaha dan tawakal kepada Allah, apa yang kita cita-citakan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kegagalan, kita tidak langsung putus asa ya, pesimis dan lain sebagainya, karena Allah belum berikan kesempatan, Allah belum mengabulkan. Mungkin lebih baik demikian daripada dikabulkan apa yang kita minta. Mungkin demikian pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehat jasmani dan rohani, bisa belajar terus, semangat terus, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dan mari tutup dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa ya, nanti apa yang saya sampaikan itu diringkas kembali resumenya, ringkasannya dikirimkan di Japri pada WA daripada Pak Martin. Demikian, ini Nasrul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.